Salam Horas, salam jumpa kembali saudaraku di renungan kita pada hari ini. Saya berdoa kita semua sehat-sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan acara kita, kegiatan kita, aktivitas kita pada hari ini, baiklah kita luangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan di renungan kita pada hari ini. Baik, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yaitu Rabu tanggal 13 Agustus diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi 4 ayat 6 akan saya bacakan untuk kita semua dari Alkitab DB2. Dikatakan demikian, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hal yang setiap hari terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu khawatir. Kita khawatir tentang masa depan, khawatir tentang uang, khawatir tentang kesehatan, khawatir tentang makanan, khawatir tentang anak-anak, dan masih banyak lagi kekhawatiran demi kekhawatiran yang ada di dalam diri kita. Itulah manusiawi kita. Oleh karena itu kita diingatkan melalui nats ini, dan juga Yesus juga sudah mengingatkan kita supaya kita jangan khawatir. Janganlah kita khawatir, kata Paulus, tentang apapun juga. Karena apa? Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Persoalannya adalah iman kita ini kurang teguh. Iman kita ini sedikit. Sehingga kita seolah-olah merasa bahwa hanya kemampuan diri kita sendirilah yang bisa membuat kehidupan kita layak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita berubah, marilah kita bertobat supaya kita jangan khawatir, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini adalah masalah kesabaran, menunggu jawaban Tuhan untuk semua doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, marilah kita latih diri kita, membiasakan hati kita, pikiran kita, mempercayakan segala hal kepada Tuhan. Bukan berarti pikiran kita ini tidak bisa berpikir, bukan berarti kita tidak bisa beraktivitas, bukan berarti tidak bisa bekerja, bisa, dan memang kita harus berpikir, kita harus bekerja. Tetapi dalam hal inilah, ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah berserah diri kepada Tuhan, sambil kita berpikir dan juga bekerja dan yang lain-lain, disitulah tangan Tuhan yang bekerja mengatur perjalanan kehidupan kita. Karena saudaraku, mengapa Paulus mengingatkan kita jangan khawatir? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Jangankan besok, hari ini juga kita tidak tahu apa yang terjadi. Jangankan hari ini, beberapa detik lagi kita tidak tahu apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi percayalah saudaraku, Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kita. Jadi sebenarnya yang membuat kita sering ragu-ragu, sering khawatir dalam kehidupan kita adalah karena kita selalu fokus kepada apa yang dilihat oleh mata kita. Ya kan? Kita melihat orang lain sukses, kita melihat diri kita belum sukses, kita khawatir. Kita melihat anak-anak orang lain sekolah, kemudian anak-anak kita sekolahnya biasa-biasa, kita khawatir. Kita melihat orang lain banyak uangnya, sementara kita melihat pundi-pundi kita sedikit jumlah uangnya, kita khawatir, dan yang lain-lain, saudaraku. Padahal Tuhan mengatur semua perjalanan kehidupan kita. Makanya Paulus mengajak kita, mengingatkan kita, saudaraku, supaya kita menyatakan segala hal keinginanmu. Apa keinginanmu kepada Tuhan? Nyatakanlah. Ya, soal itu nanti dijawab atau tidak, itu adalah urusan lain. Tuhanlah yang berkuasa penuh untuk menjawab semua apa yang kita mohonkan kepada Dia. Tetapi jangan pernah berhenti untuk memohon kepada Tuhan. Jangan sekali kita meminta, kemudian kita menunggu-nunggu, tidak datang-datang, kemudian kita langsung berhenti meminta. Bukan itu, tapi mintalah secara terus-menerus. Tidak sekarang, besok, tidak besok, minggu depan, tidak minggu depan, bulan depan, tidak bulan depan, tahun depan. Marilah kita terus-menerus meminta itu, mengetok hati Tuhan. Pasti Tuhan akan membukakan pintu bagi kita. Jangankan mengetok,
tanpa kita ketok pun Tuhan senantiasa kok membuka hatinya untuk kita, memberikan kita napas kehidupan, memberikan kita makanan secukupnya, memberikan kita kenyamanan dan keamanan, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, janganlah kita terlalu fokus untuk hal-hal yang ada di dunia sekitar kita. Marilah kita fokus kepada firman Tuhan, kepada Dia. Oleh karena itu, orang yang selalu khawatir itu adalah orang-orang yang kehidupan doanya tidak menentu, ya. Sebentar-sebentar khawatir, sebentar-sebentar takut, sebentar-sebentar mengeluh, sebentar-sebentar bersungut-sungut. Itu adalah tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang tidak pernah berdoa. Tetapi orang yang berdoa kepada Tuhan, dia teguh di dalam iman. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, ada Tuhan yang dia yakini, yang dia percayai, yang selalu tetap menjawab doa-doa permohonannya. Dan disinilah kita selalu tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal. Mau sedikit uangmu, mau banyak uangmu, mau setengah banyak uangmu, atau apapun itu, selalu tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena orang yang bersyukur kepada Tuhan itulah dia semakin mengurangi rasa khawatir demi kekhawatiran dalam perjalanan kehidupannya. Jadi sekali lagi tadi mari kita latih diri kita, membiasakan diri kita untuk mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan mengatur perjalanan kehidupan kita. Bukalah telingamu, bukalah hatimu, bukalah pikiranmu, supaya kita mendengarkan firman Tuhan itu dan selalu tetap percaya kepada Tuhan. Dan meskipun kita mengkhawatirkan ini dan itu, toh kita tidak akan mampu untuk menjawab setiap persoalan demi persoalan dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita hidup dalam Tuhan dan marilah kita selalu tetap bersama dengan Dia. Amin. Tuhan, ampuni kami untuk semua hal yang kami khawatirkan di dunia ini. Firman-Mu sudah mengingatkan kami supaya kami jangan khawatir. Tetapi kami harus akui setiap saat kami khawatir. Ampuni kami Tuhan, itulah kelemahan kami. Sudah diingatkan kami melalui firman ini supaya kami jangan khawatir, tetapi menyampaikan segala hal yang kami inginkan kepada Tuhan dalam doa dan juga permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kuatkan kami Tuhan melakukan itu, supaya kami selalu tetap hidup bersandar kepada Tuhan. Berkatilah kami, terutama jemaat-Mu, supaya hidupnya tidak lagi khawatir, tetapi selalu tetap tenang, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kami. Berkatilah jemaat-Mu saat ini Tuhan, yang sedang bekerja, atau beraktivitas, atau berkegiatan. Biarlah Tuhan yang senantiasa campur tangan, sehingga mereka hidup dengan tenang, penuh damai sejahtera, tidak kurang sesuatu apapun. Terutama yang sakit, mungkin Tuhan mereka khawatir akan kesembuhan dan kesehatannya. Tapi ingatkan, kuatkan imannya Tuhan, supaya mereka kuat bahwa Tuhan akan memberi kesembuhan dan kesehatan. Begitu juga yang berkebutuhan khusus, yang lemah dan yang berbeban berat, supaya mereka jangan khawatir, supaya mereka kuat di dalam iman. Demikian juga anak-anak kami saat ini berjuang di dunia pendidikan, di sekolah, di kampus, atau yang sedang mencari pekerjaan. Kuatkan imannya Tuhan, supaya mereka kuat bahwa Tuhan menyertai mereka. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini, sempurnakanlah in dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita pada hari ini. Marilah kita selalu tetap bersandar kepada Tuhan, jangan khawatir, tapi marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat berkarya, selamat bekerja hari ini. Ingat, syukurilah hari ini. Esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.